Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'lu'ul Ma'nun. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan-rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu teknik eksplorasi. Keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman dan pikiran klien. Eksplorasi memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Selanjutnya yaitu teknik paparasing. Tujuan paraphrase adalah mengatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien. Selanjutnya yaitu teknik bertanya. Konselor harus memiliki keterampilan bertanya karena pada umumnya konselor mengalami kesulitan untuk membuka percakapan dengan klien karena sulit menduga apa yang dipikirkan oleh klien. Dorongan minimal. Dalam proses konseling, konselor harus mengupayakan agar klien selalu terlibat dalam pembicaraan. Konselor harus mampu memberikan dorongan minimal kepada klien atau suatu dorongan langsung yang dikatakan dengan klien. Dorongan minimal diberikan kepada klien ketika klien menunjukkan tanda-tanda yang akan mengurangi atau menghentikan pembicaraan atau pada saat klien kurang memusatkan pikirannya. Selanjutnya yaitu interpretasi. Usaha konselor mengulas pikiran, perasaan, dan perilaku atau pengalaman klien berdasarkan atas teori-teori tertentu. Tujuan utama teknik ini adalah untuk memberikan rujukan, pandangan atau tingkah laku klien agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru. Selanjutnya yaitu teknik mengarahkan. Proses konseling memerlukan partisipasi secara penuh dari klien dan hal itu harus ada ajakan dan arahan dari konselor. Upaya konselor mengarahkan klien dapat dilakukan dengan menyuruh klien menyarankan sesuatu atau bermain peran atau menghayalkan sesuatu. Selanjutnya yaitu teknik menyimpulkan sementara atau summarizing. Dalam proses konseling, maka setiap periode waktu tertentu konselor bersama klien perlu menyimpulkan pembicaraan agar pembicaraan maju secara bertahap dan arah pembicaraan. Membuat kesimpulan bersama perlu dilakukan agar klien memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa keputusan tentang dirinya menjadi tanggung jawab klien, sedangkan konselor hanya membantu. Selanjutnya yaitu teknik lead atau teknik memimpin. Konselor harus mampu memimpin arah pembicaraan sehingga tujuan konseling bisa tercapai secara efektif dan efisien. Arti memimpin dalam konseling ada dua, yaitu yang pertama, menunjukkan keadaan di mana konselor berada di dalam atau di luar pikiran klien. Yang kedua yaitu keadaan di mana konselor mengarahkan pikiran klien kepada penerimaan perkataan konselor. Teknik ini bertujuan agar pembicaraan klien tidak menyimpang dan fokus yang dibicarakan dan agar arah pembicaraan berfokus pada tujuan konseling. Selanjutnya yaitu teknik fokus. Konselor yang efektif harus mampu membuat fokus melalui perhatiannya yang terseleksi terhadap pembicaraan dengan klien atau wawancara konseling. Ada 4 fokus dalam konseling, yaitu fokus pada klien, fokus pada orang lain, fokus pada topik, dan fokus mengenai budaya. Selanjutnya yaitu teknik konfrontasi. Suatu teknik yang menantang klien untuk melihat adanya inkonsistensi atau tidak konsisten antara perkataan dengan perbuatan, ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan. Tujuan dari teknik ini adalah mendorong klien untuk mengadakan penelitian secara jujur, meningkatkan potensi klien, membawa klien kepada kesadaran adanya diskrepansi atau kondisi pertentangan antara harapan seseorang dengan kondisi nyata di lingkungannya. Selanjutnya yaitu teknik menjernihkan atau clarifying technique. Teknik dilakukan oleh konselor dengan mengklarifikasi ucapan-ucapan klien yang tidak jelas, samar-samar atau agak meragukan. Tujuan dari teknik ini adalah mengundang klien untuk menyatakan perasaannya secara jelas, ungkapan kata-kata yang tegas
jelas dan dengan alasan-alasan yang logis. Selanjutnya yaitu memudahkan atau facilitating. Suatu teknik membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara bebas. Melalui teknik ini, komunikasi dan partisipasi meningkat dan proses konseling berjalan dengan singkat. Selanjutnya yaitu teknik diam. Dalam konseling, diam bukan berarti tidak ada komunikasi melalui perilaku nonverbal. Waktu diam yaitu 5-10 detik. Beberapa arti makna diam adalah penolakan atau kebingungan klien. Klien atau konselor telah mencapai akhir suatu ide atau ragu mengatakan apa selanjutnya. Kebingungan yang didorong oleh kecemasan atau kebencian. Klien mengalami perasaan sakit dan tidak sanggup untuk berbicara. Nah, tujuan dari teknik ini adalah menanti klien yang sedang berpikir sebagai proses apabila klien berbicara berbelit-belit dan menunjang perilaku dan empati sehingga klien bebas berbicara. Selanjutnya yaitu mengambil inisiatif. Pengambilan inisiatif perlu dilakukan oleh konselor ketika klien kurang bersemangat untuk berbicara. Selanjutnya yaitu memberi nasihat. Dalam konseling, pemberian nasihat sebaiknya dilakukan apabila klien memintanya. Akan tetapi, konselor tetap harus mempertimbangannya. Apabila klien masih dinasihati, berarti klien belum mandiri. Dalam pemberian nasihat harus tetap dijaga, yaitu kemandirian klien harus tetap tercapai. Yang selanjutnya yaitu pemberian informasi. Konselor harus secara jujur mengatakan tidak mengetahui ketika tidak mengetahui suatu informasi, sedangkan klien memintanya, dan sebaliknya apabila konselor mengetahui, sebaiknya diupayakan agar klien tetap mengusahakannya sendiri. Yang selanjutnya itu merencanakan. Menjelang akhir sesi konseling, konselor harus membantu klien untuk dapat membuat rencana suatu program untuk melakukan suatu tindakan guna memecahkan masalah yang dihadapinya. Rencana yang baik harus merupakan hasil kerja sama antara konselor dengan klien. Yang selanjutnya itu menyimpulkan. Pada akhir konseling, bersama klien, konselor membuat kesimpulan atau konselor membantu klien membuat suatu kesimpulan yang menyangkut bagaimana keadaan perasaan klien saat ini, terutama menyangkut kecemasannya akibat masalah yang dihadapinya, memantapkan rencana klien dan pokok-pokok yang akan dibicarakan selanjutnya. Yang terakhir yaitu teknik mengakhiri atau menutup sesi konseling. Untuk mengakhiri sesi konseling dapat dilakukan konselor dengan cara mengatakan bahwa waktu sudah habis, merangkum isi pembicaraan, menunjukkan kepada pertemuan yang akan datang atau menetapkan jadwal pertemuan sesi berikutnya. Mengajak klien berdiri dengan isyarat digerak tangan, menunjukkan catatan-catatan singkat hasil pembicaraan konseling, dan memberikan tugas-tugas tertentu kepada klien yang relevan dan pokok pembicaraan apabila diperlukan. Itulah pemaparan materi dari saya dan rekan-rekan saya. Kurang lebihnya saya dan teman-teman saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.